Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amira Nur Rasyid dengan NIM 17706621107 dari Prodi S1 Akuntansi 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial suku bunga dan manajemen laba terhadap financial distress pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BI pada tahun 2022 sampai 2024. Adapun sistematika pemaparan saya dimulai dari latar belakang, pertanyaan dan tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, teori pendukung, kerangka teori dan pengembangan hipotesis, lalu metode penelitian, pengujian hipotesis hingga penutup. Untuk baik, saya akan mulai dari latar belakang. Pada tahun 2023, sektor konstruksi Indonesia menghadapi tekanan keuangan yang cukup signifikan, salah satunya akibat inflasi dan peningkatan biaya operasional. Berdasarkan penelitian Budiman 2023, beberapa perusahaan konstruksi mengalami kerugian beruntun sejak 2020 sampai 2022 yang berdampak pada meningkatnya risiko gagal bayar dan financial distress. Data Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan bahwa sekitar 25% perusahaan konstruksi mengalami penurunan rasio likuiditas dan peningkatan rasio utang selama 2022 sampai 2023. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelangsungan proyek infrastruktur serta stabilitas ekonomi secara umum. Namun, penelitian terdahulu mayoritas masih terbatas pada satu dan atau dua variabel menggunakan data sebelum 2022. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress dengan menggunakan data terbaru pasca pandemi. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian yang eh, yang berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial distress? Lalu yang kedua, apakah suku bunga berpengaruh terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap financial distress? Dan yang keempat, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress? Lalu untuk tujuan penelitian, sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial, suku bunga, dan manajemen laba dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BI. Selanjutnya, eh, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat agensi teori dan signaling teori dalam menjelaskan fenomena financial distress. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam merancang strategi keuangan yang lebih stabil bagi stakeholder sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta bagi manajemen dalam penyusunan kebijakan keuangan yang lebih efektif. Secara singkat, teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dalam kondisi financial distress, konflik ini semakin meningkat terutama pada perusahaan konstruksi yang memiliki risiko proyek dan struktur keuangan yang kompleks. Manajemen yang berada di bawah tekanan keuangan cenderung melakukan tindakan yang oportunistik seperti manajemen laba untuk mempertahankan citra perusahaan yang justru dapat memperburuk kondisi keuangan jangka panjang.
Kemudian eh, singkatnya dari signaling teori yaitu teori sinyal menjelaskan bagaimana manajemen memberikan informasi kepada pihak eksternal melalui melalui berbagai kebijakan dan laporan keuangan. Dalam kondisi financial distress, perusahaan dapat memberikan sinyal positif maupun negatif kepada pasar. Sinyal positif ditunjukkan melalui transparansi laporan keuangan dan struktur kepemilikan yang sehat. Sedangkan sinyal negatif dapat berupa penurunan laba, restrukturasi utang, atau penundaan pembagian dividen. Kemudian kita lanjut ke kerangka teori. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka teori penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, suku bunga, manajemen laba, dan leverage sebagai variabel independen mempengaruhi financial distress sebagai variabel dependen. Baik, kita beralih ke pengembangan hipotesis satu. Kepemilikan manajerial diyakini dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga mengurangi konflik keagenan dan risiko pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap financial distress. Oleh karena itu, hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian slide berikutnya pengembangan hipotesis 2. Kenaikan suku bunga meningkatkan beban bunga dan tekanan keuangan perusahaan, khususnya perusahaan konstruksi yang memiliki tingkat utang yang tinggi. Berdasarkan agensi teori dan hasil penelitian sebelumnya, suku bunga diperkirakan berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya, pengembangan hipotesis 3. Manajemen laba mencerminkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta dapat menjadi sinyal dalam menyesatkan bagi investor. Semakin agresif praktik manajemen laba, semakin besar risiko financial distress. Oleh karena itu, hipotesis ketiga menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian pengembangan hipotesis yang keempat, leverage yang tinggi meningkatkan beban bunga dan risiko gagal bayar. Selain itu, leverage berlebihan dapat meningkatkan agency cost of debt dan persepsi risiko di mata investor. Oleh karena itu, hipotesis keempat menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Berikut adalah populasi dan sampel dari perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022 sampai 2024 dengan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sesuai kriteria penelitian. Berikut yaitu indikator penelitian. Financial distress diukur menggunakan Springate model. Kemudian kepemilikan manajerial diukur menggunakan variabel dummy. Yang ketiga suku bunga menggunakan BI 7-day repo rate. Yang keempat manajemen laba diukur dengan discretionary accrual menggunakan modified dari Jones model. Sedangkan leverage diukur dengan debt to equity ratio. Kemudian slide berikutnya pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan tahapan pemilikan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier.
serta dilakukan uji kelas asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi sektor konstruksi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.